Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari, sahabat-sahabat garam dunia yang terkasih, dimanapun Anda berada, mari sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, baiklah kita membacakan teks Injil Matius, bab 18 ayat 21 sampai dengan 35. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Lalu ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutang itu. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapakku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai dengan 35, Yesus mengajarkan pengampunan tanpa batas melalui satu perumpamaan. Lewat metode kualitatif dengan jenis penelitian tekstual atau penelitian literatur murni, ditemukan pemahaman bahwa pengampunan tanpa batas itu merupakan tuntutan Allah bagi setiap orang percaya. "Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali, engkau harus mengampuni saudaramu." Istilah 70 kali 7 kali itu disebut sebagai numerical parallelism. Artinya bahwa ketika orang berbuat salah lagi kepada saya atau kepada kita, maka kita pun perlu mengampuni mereka. Inilah pengampunan tanpa batas. Beda dengan apa yang dipikirkan oleh Petrus, bahwa pengampunan itu ada batasnya, 7 kali. Pertanyaan kita sederhana begini, Bapak Ibu. Mengapa orang sulit untuk mengampuni? Saya menemukan paling kurang ada 3 alasan. Yang pertama, karena kesalahan yang dilakukan orang itu terlalu besar di masa lalu dan sulit untuk dimaafkan. Yang kedua, orang mengalami luka batin yang tak terlupakan. Dan yang terakhir, orang takut kalau kejadian yang sama itu terulang lagi. Bahkan ada yang mengatakan
Saya tidak mengampuni dia supaya biar dia kapok. Lantas kita mau bertanya lebih lanjut. Mengapa orang diminta untuk mengampuni sesamanya? Walaupun itu tidak mudah. Supaya kita juga dapat menerima pengampunan atas dosa-dosa kita. Semua kita tidak luput dari dosa dan kelemahan, Bapak Ibu. Mengampuni orang lain memungkinkan kita untuk mengatasi perasaan marah, kepahitan, atau balas dendam. Pengampunan dapat menyembuhkan luka rohani dan membawa damai sejahtera dan kasih yang hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri. Karena itu mari Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih, hiduplah di dalam pengampunan satu sama lain, supaya hati kita bebas merdeka sebagai anak-anak Allah yang hidup untuk masa depan yang lebih baik, bukan dibelenggu oleh masa lalu atau masa sekarang yang mematikan. Mari kita mengampuni supaya kita sembuh. Tidak mudah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih. Karena itu mari minta rahmat Allah supaya kita boleh mengampuni, agar kita betul-betul mendapat kesembuhan, pelepasan, dan hidup damai. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.